Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas ceramah Ustadz Omar Nita kaum muslimin. Dan kali ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Omar Nita di dalam ceramahnya, ini benar-benar jelas kaum muslimin. Beliau menjelaskan siapa orang-orang yang berpemahaman seperti kelompok Khawarij kaum muslimin. Kelompok yang mengaku bagian dari Islam, tapi sebenarnya mereka ini melesat jauh dari agama Islam. Tapi ceramah Ustadz Omar Nita ini perlu disarah lagi kaum muslimin. Ya, karena dikhawatirkan kalau tidak disarah, orang ini akan salah memahami ceramah dari Ustadz Omar Nita ini kaum muslimin. Jadi nanti kami yang akan menyerah ceramah dari Ustadz Omar Nita ini ya, supaya jelas siapa dan yang mana kelompok yang mereka ini persis seperti kelompok Khawarij kaum muslimin. Karena tanda-tanda yang disebutkan oleh Ustadz Omar Nita ini lengkap kaum muslimin ya, jelas sekali ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Sekarang coba lihat satu dua hal kemudian kepleset langsung, oh ini tidak berjalan di atas kebenaran yang hak. Bukan kalau kan off kan ya. Makanya kemudian akhirnya menjadikan orang akhirnya benci. Akhirnya apa? Bukannya kita habis taklim akhirnya menjadi tambah mencintai orang yang beriman. Ketika kita habis taklim banyak membenci setiap orang. Ikhwan, kalau kemudian ilmu yang kita pelajari akhirnya membuat kita banyak membenci orang, anak khawatir jangan-jangan itu racun yang ditambah dengan rempah-rempah, kita tidak ngerti karena rempah-rempahnya yang kuat, bau racunnya hilang, akhirnya apa? Membenci setiap orang. Dan kita khawatir salah satu sifat Khawarij itu kayak gitu. Kaum muslimin, di sini kami tidak sepakat dengan apa yang beliau sampaikan kaum muslimin. Meskipun dalam hal lain ya nanti kita sepakat kaum muslimin. Nanti kita jelaskan. Tapi di sini kami tidak sepakat kaum muslimin. Seharusnya siapapun ya, apalagi seorang dai ya, sekecil apapun kesalahan ketika dikritik harusnya berterima kasih. Apalagi yang namanya seorang dai ya, bersalah. Itu kalau nggak ada yang kritik bahaya kaum muslimin ya. Karena nanti jamaahnya akan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut, oleh dai tersebut itu benar. Dan kemudian diamalkan oleh jamaahnya. Berbeda dengan kesalahan ketika terjadi pada orang awam. Kalau orang awam yang salah, maka dampaknya itu nggak akan separah kalau kesalahan tersebut dilakukan oleh seorang dai. Bahkan mungkin dampaknya ya cuma untuk dia sendiri kalau orang awam. Ya, nggak akan meluas kemana-mana. Tapi kalau seorang dai, ini akan meluas kemana-mana kesalahannya kaum muslimin. Kalau tidak dikoreksi, tidak dibenahi. Ya. Dan sebuah bentuk cinta sesama muslim, yaitu saling mengingatkan. Saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengkritik dalam rangka perbaikan. Dan jangan dianggap orang yang mengkritik, ya, kemudian dianggap orang tersebut merendahkan, melecehkan, dan sebagainya. Bukan, ya. Mengkritik itu dalam rangka saling menasehati, saling membenahi, ya. Dalam rangka supaya yang dikritik itu sadar dan kembali ke jalan yang benar. Itu bentuk saling cinta. Tapi kalau sudah saling membiarkan, ada ustadz yang lain yang salah, kemudian dibiarkan, ya, itu namanya bukan saling mencintai. Ya. Kalau sudah nafsi-nafsi, ya, masa bodoh, ya meskipun lu salah, ya yang masuk neraka juga lu, bukan gua. Itu namanya bukan saling mencintai kaum muslimin. Ya, bentuk saling cinta itu tawasobil haq wa tawasobis sabr. Ya, dan seharusnya yang dikritik, kalau memang salah, ya benahi. Jangan malah ngotot membela diri. Ya, kan ada orang yang sudah salah, diingatkan, malah nggak terima, mencak-mencak, malah membela diri, mencari pembenaran dengan segala cara. Ada yang seperti itu kaum muslimin. Ya, sebagai contoh ini sebagai contoh. Ada orang yang diingatkan bahwasanya memasang sajen itu adalah bentuk kesyirikan. Tapi yang diingatkan nggak terima kaum muslimin, mencak-mencak, membela diri, ya, mencari pembenaran, berkelit, mengatakan bahwa itu hanya budaya, itu hanya kearifan lokal dan sebagainya. Nah, orang yang seperti ini orang yang rusak pemahamannya, dan kita harus mengingkari kerusakan orang yang seperti ini. Ya, tapi kita tidak membenci orangnya. Kalau ketemu dengan orangnya ya tetap kita bermuamalah dengan baik. Ya, jangankan sesama muslim yang dia masih tidak faham lah terhadap syariat yang benar, terhadap manhaj yang hak. Ya. Sama orang kafir saja kita tetap harus bermuamalah dengan baik. Ya. Yang kita benci itu adalah kesalahannya, ya, akidahnya, keyakinannya yang salah. Itu yang kita benci.
bukan orangnya. Apalagi ketika sudah diingatkan tentang kesalahan tersebut, malah ngotot membela diri, malah mencak-mencak. Nah, yang seperti ini, orang seperti ini memang ada syariat untuk kita berhati-hati dengan orang yang seperti ini. Jangan sampai kita dekat-dekat dengan orang yang seperti ini karena dikhawatirkan kita nanti akan terkena subhat dari orang tersebut, kaum muslimin. Dan bukan tidak mungkin nanti suatu saat kita akan mengikuti pemahaman dia yang salah karena sudah terbiasa dengan kesalahan. Ya, menganggap hal yang biasa. Karena kesalahan itu, kaum muslimin, kalau sudah terjadi setiap hari, sudah menjadi kebiasaan, maka akan tidak dianggap itu sebuah kesalahan. Ya, tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Ya, dan orang yang berhati-hati dalam bergaul, ya, itu tidak boleh dinilai bahwasanya itu adalah bentuk kebencian. Ya, bukan benci. Ya, itu kehati-hatian. Dan kemudian kalau disifatkan yang seperti itu sifat khawarij, maka ini keliru, kaum muslimin, ya. Keliru. Ya. Dan tapi memang ada, kaum muslimin, orang yang sudah jelas-jelas salah, dikritik, ya bukannya dia sadar, tapi malah membenci orang yang mengkritik. Ya, seolah-olah dia ini berada di atas kebenaran dan semuanya benar. 100% ajarannya sunnah Rasul, 100% ini udah nggak ada salahnya. Ini sudah agama. Ada yang seperti itu. Dan itulah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Umar Mita, ya. Ciri khawarij ya seperti itu, kaum muslimin. Ya, itu yang benar. Coba kita lanjutkan lagi videonya, kaum muslimin. Sifat khawarij itu apa? Salah satu sifatnya mempesona dalam ibadah, mempesona dalam kemudian ibadah. Mereka kalau baca Quran, ana dan antum tidak bisa menandinginya. Kalau kemudian sudah melakukan puasa, ana dan antum tidak bisa menandinginya. Tapi mereka telah keluar Islam sebagaimana panah keluar dari busurnya. Sifat mereka kayak apa ya Rasul? Memerangi kaum muslimin, membiarkan orang kafir dan orang musyrik. Orang muslim tidak ada yang selamat dari lisannya dan tulisannya. Orang kafir selamat dari tulisannya. Dan itu semacam itu. Ya Allah, kaum muslimin, ya, ciri-ciri kelompok khawarij yang diceritakan oleh Ustadz Umar Mita ini benar, kaum muslimin. Dan ada kelompok yang seperti itu di negeri kita, kaum muslimin, jelas. Ya, sifat-sifatnya persis yang diucapkan oleh Ustadz Umar Mita, kaum muslimin. Ya, ibadah mereka secara umum luar biasa, kaum muslimin. Bacaan Al-Quran mereka luar biasa. Bahkan wali mereka, yang mereka katakan wali, itu bacaan Al-Qurannya melebihi Nabi dan para sahabat, melebihi para ulama, ya. Para imam mazhab, para imam ahli hadis, nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka, kaum muslimin. Ya. Gus Baha pernah cerita, kaum muslimin, ada wali mereka yang dalam sehari bisa khatam Al-Quran 360.000 kali. Bayangkan, kaum muslimin. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori, saraipun Mandumah Satibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000. Satu hari. Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Boten, ya memang dibaca. Ya, 360.000 kali khatam Al-Quran dalam sehari. Siapa yang mampu menyaingi bacaan Al-Quran mereka yang seperti itu? Nggak akan mampu, kaum muslimin. Nabi dan para sahabat nggak akan mampu. Terbukti tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi dan para sahabat dalam sehari itu bisa khatam 360.000 kali. Belum pernah ada riwayat yang seperti itu. Apalagi para ulama, para imam mazhab, para imam ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Bayangkan, kaum muslimin. Ya. Kemudian Om Bahar bin Smith pernah juga menceritakan wali dari mereka. Ini ada yang sekali duduk bisa membaca surat Yasin 90.000 kali. Bisa kamu ikuti beliau-beliau para ulama, para salafun salih. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Ya. Sekali duduk, kaum muslimin, selesai membaca surat Yasin 90.000 kali. Bahkan ketika sholat ada yang satu rokaatnya khatam Al-Quran. Coba. Ya.
Luar biasa ibadah mereka kaum muslimin. Ya, mereka bisa membuat berbagai macam solawat-solawat yang tidak pernah dibuat oleh Nabi dan para sahabat, yang tidak pernah juga dibuat oleh para imam 4 madhab, tidak juga para imam mufassirin. Ya, pokoknya imam-imam besar itu nggak pernah membuat solawat-solawat seperti mereka. Ya, bahkan kalau ada konser solawat mereka yang datang, ya Allah, luar biasa kaum muslimin. Ya, ribuan bawa bendera, bisa sambil joget. Ibadah mereka luar biasa. Semangat mereka dalam beribadah. Waduh, kalau kita nggak ada apa-apanya. Ya. Belum lagi ada yang namanya Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada haul di kuburan, ada puasanya puasa mutih, puasa neton, ada puasa yang bisa untuk pengasihan, untuk kebal. Ya itu ada latihan-latihan itu yang apa namanya, yang loreng-loreng gitu. Ada latihan kebal, nggak mempan senjata tajam, nggak mempan tembak, ya. Luar biasa kaum muslimin. Ya, kuburan-kuburan yang kata Nabi Muhammad SAW itu cukup sederhana, ya. Cukup nisan saja, mereka dibangun luar biasa, dibangun megah, dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Di sana dijadikan tempat untuk zikir, bahkan ada yang sambil joget-joget. Pokoknya ibadah mereka luar biasa lah. Sampai-sampai para ulama tafsir, nggak ada yang pernah terfikir, nggak ada yang pernah sampai ilmunya untuk mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Ya, nggak ada yang menyebut sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Mereka bisa sampai ke sana ilmu mereka. Luar biasa kan? Luar biasa kaum muslimin. Dari sejak zaman Nabi sampai tahun 2024 belum ada ulama yang secerdas mereka. Belum ada. Ya, saking pintarnya bahasa Arab mereka kaum muslimin. Ya, mengalahkan orang Arab itu sendiri. Bahkan Nabi dan para sahabat kalah juga kaum muslimin. Ya. Coba ya, bandingkan dengan kita-kita ini yang mereka sebut Wahabi. Apa yang kita bisa? Cuma bisa membeo kepada Nabi dan para sahabat dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita ikut membeo orang yang membeo dengan para Nabi dan para sahabat. Ya, nggak sekreatif mereka. Kita kolot lah kaum muslimin. Kolot kalau kita mah. Ya. Kita solawat, ya solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa kita membuat solawat-solawat yang matane picek lah, ya, yang kelon-kelon lah. Nggak bisa kita membuat yang seperti itu kaum muslimin. Semarang kali mudeng sing sayang mata enika sing sayang mata enika Nggak bisa, apalagi sambil joget, sambil konser, nggak bisa. Kalau mereka bisa, mereka luar biasa kaum muslimin. Dan mereka itu kalau sesama muslim kerasnya luar biasa kaum muslimin. Ya, dengan orang yang mengajak mereka supaya mengikuti Nabi dan para sahabat, ya, untuk memahami agama ini sebagaimana pemahaman para salafus soleh. Mereka menyikapinya dengan kasar kaum muslimin. Ya, menyikapi orang-orang yang seperti itu kasar. Mereka menggelari Wahabi, bahkan disebut-sebut bentukan Yahudi, Wahabi setan alas. Bahkan ada yang menyebut bahwa yang mengkritik orang yang menyebut surat Asy-Syu'ara, surat pemusik itu layaknya babi. Kalau misalnya kita lihat pada postingannya Ustadz Umar Mita, menarik sekali ketika ulama menyampaikan bahwa sifat seperti ini adalah sifat selayaknya babi. Bahwasanya babi ketika dikasih makanan yang bersih, dia menolak. Tapi ketika dikasih makanan yang kotor, dia sangat tertarik dan dia kemudian memakannya dengan sangat lahap. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang menyebut, ya, mencaci maki Wahabi itu pahalanya lebih afdol dari berzikir. Itu ada kaum muslimin. Ya, kajiannya mereka bubarkan. Sesama muslim loh ya. Sesama muslim. Ya, kajian mereka bubarkan, mereka tolak. Bahkan pernah ada pesantren yang sampai naudzubillah min dalik, ya, dibakar. Ya.
sebagai sesama muslim, yang nggak selamat dari cacian mereka, dari tindakan mereka. Nggak selamat. Tapi orang kafir kaum muslimin, luar biasa, mereka mesra. Ya, gereja mereka resmikan, ikut meresmikan gereja. Natalan mereka jaga. Mereka ikut Natalan nyanyi-nyanyi dalam gereja. Biksu yang capek mereka pijiti. Masjid, ya, mereka izinkan untuk dijadikan tempat ibadah para biksu. Ya. Dan orang-orang seperti itu diam kaum muslimin melihat yang seperti itu. Dengan orang kafir mereka rukun, ya, mesra. Ya, orang kafir itu, ya Allah, mesra dengan mereka. Tapi dengan sesama muslim, kasarnya luar biasa kaum muslimin. Ya, ya lihat sendirilah kaum muslimin ya. Lidah mereka tajam kaum muslimin, tindakan mereka juga luar biasa kaum muslimin. Wahabi ini maling, Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Kamu bilang begitu, pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Nah kaum muslimin, seperti itulah ciri-ciri Khawarij sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar Mita kaum muslimin. Dan alhamdulillah kaum muslimin, ya, kalau kita melihat dai-dai, orang-orang yang mengikuti dakwah salaf, yang disebut Wahabi, yang disebut Salafi, alhamdulillah nggak pernah ada yang seperti itu kaum muslimin, nggak pernah ada, ya nggak pernah ada. Adapun mereka berdakwah dengan tegas, mereka mengkritik kesalahan, itu adalah demi kebaikan, ya, demi persatuan kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin ini terpecah belah karena perkara-perkara yang tidak ada asal usulnya dari agama Islam ini kaum muslimin, ya. Dan alhamdulillah ciri-ciri Khawarij yang disebutkan oleh Ustadz Umar Mita itu sama sekali tidak terdapat pada orang-orang yang mengikuti dakwah salaf kaum muslimin. Alhamdulillah ya. Coba kita lanjutkan lagi video dari Ustadz Umar Mita kaum muslimin. Ada loh, saya kalau boleh cerita dikit aja. Ada seorang itu ketika saya habis nganterkan bantuan ke Suriah dulu dan ada masalah sedikit, Masya Allah, langsung dihujani dengan fitnah bermacam-macam, isi salah, ketangkap, bla bla bla, macam-macam. Tidak ada satupun yang tabayun sama anak. Takfirilah, ini terbukti kedoknya fansboynya supaya taubat. Nah, selalu gitu tulisannya. Ya, selalu begitu. Ya, khairlah insya Allah. Saya kemudian alhamdulillah dengan izin Allah tidak ada apa-apa. Kemudian nyampaikan aja laporan yang ke sana tuh ngapain. Kemudian ikhwan-ikhwan datang ke rumah saya, banyak sekali ikhwan. Kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian ada yang ngomong, Ustadz ini loh Ustadz, akun-akun yang kemudian memfitnah tuh, alah anak tidak ada sempat ngurusin kayak gitu, biarin aja, tidak apa-apa. Tapi ini fulannya, tidak ada usah. Tapi sempat saya ngelihat beberapa akun. Satu dua saya lihat, tapi ya saya nggak dendam, enggak, kan saya nggak pernah nulis balik juga, nggak, sudah nggak apa-apa. Yang saya sayangkan kenapa sih nggak mau tabayun? Kan WA ada, telepon bisa, nomor telepon ada, ngomong dong. Kemarin ngapain di sono? Kan enak kan ngomong kan? Kan apalagi sekarang ada TM, bayar 4.000 bisa 1 jam. Ya kan? Ngomong baik-baik itu apa susahnya? Kayaklah ndak apa-apa, ndak ada masalah. Sudah. Ternyata ada salah satu akun yang sempat saya lihat itu, oh itu Pak. Ternyata beberapa bulan setelah itu, saya kemudian sempat membaca akun itu, sempat kemudian ada polemik lagi, dia membuat akun itu, membuat statusnya apa. Saat itu antum tahu ada sebuah kejadian tentang Ahoker yang sempat mengadakan upacara lilin, kemudian ada suara adzan, kemudian sempat disorakin. Antum pernah lihat videonya? Sampai itu sempat kemudian ada polemik, apakah itu menyoraki adzan ataukah karena ada drone. Katanya panitianya itu drone, nyorakin drone, bukan nyorakin adzan. Oke lah, khair, saya juga tidak kemudian masuk ke dalam masalah itu. Yang unik adalah akun itu bisa ngatain itu, di dalam akunnya itu ngomongin gini, Masya Allah, kita tidak boleh menghakimi secara langsung, walaupun mereka orang kafir, kita harus adil, harus ada yang tabayun ke panitianya. Ikhwan ini sudah tabayun belum ke panitianya? Karena mereka walaupun orang kafir tetap mendapatkan kewajiban. Saya mikir, kenapa ketika saya dulu saya tidak mendapatkan itu? Kan wajar kan saya nanya kayak gitu? Karena saya kan masih berislam, saya masih beriman sama Allah dan Rasul. Kenapa ketika panitianya jelas-jelas kafir, yang kemudian jelas bahwasanya acara itu acara bukan hanya bid'ah loh,
acara ndak jelas, hidupin lilin coba. Bid'ah atau ndak jelas itu? Ndak jelas. Hidupin lilin kok. Ya kayak lilin kayak gitu kan, jelas acaranya secara syariat Islam kan, tidak ada syariat Islam untuk itu. Tapi masya Allah di situ kemudian disampaikan bahwasanya kenapa tidak ditabayun. Masya Allah, padahal saya juga berusaha untuk ditabayun kan. Kenapa semacam ini? Makanya saya khawatir jangan-jangan nanti kita akhirnya menjadi apa? Orang yang mampu mendatangkan keselamatan bagi orang kafir, tapi tidak mampu mendatangkan keselamatan bagi seorang muslim. Sifatnya apa? Khawarij. Bisa jadi kita sering ngomong sesuatu, bisa jadi itu kembalinya kepada kita loh itu. Makanya apa? Satu, kenapa kita susah berakhlak? Kalau sudah ta'assub buta, tidak ada akhlak. Masya Allah kaum muslimin, yang disampaikan oleh Ustadz Umar Mita semuanya terbukti kaum muslimin ya. Dan alhamdulillah yang seperti itu sama sekali tidak ada di orang-orang yang mengikuti dakwah salaf kaum muslimin. Yang nggak ada. Bahkan yang terhangat kaum muslimin, sangat terlihatlah kaum muslimin ya. Sesama muslim ya, yang mengkritik ya. Padahal kritikan itu kritikan yang ilmiah lah kaum muslimin ya. Supaya ya tafsiran Al-Quran, penamaan surat Al-Quran itu mengikuti manhaj para salafus soleh kaum muslimin ya. Tapi mereka mencak-mencak kaum muslimin. Bahkan ada yang sampai mengatakan layaknya babi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kaum muslimin ya. Berdiri bulu kuduk ini kaum muslimin, ngeri ya, ngeri dengan mereka seperti itu kaum muslimin ya. Tapi dengan orang kafir kaum muslimin ya, orang kafir beribadah di dalam masjid, masjid diramaikan dengan adanya biksu yang datang ke dalam masjid, mereka diam ya. Ya Allah, itu sangat terlihat kaum muslimin ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sifat-sifat khawarij ini tidak melekat pada orang-orang yang mengikuti dakwah salaf untuk selama-lamanya kaum muslimin. Dan insya Allah memang manhaj para salafus soleh itu adalah manhaj yang paling hak kaum muslimin ya, karena mereka mengikuti manhaj Nabi dan para sahabat di dalam menjalankan agama ini kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.